Shalom, puji nama Tuhan. Kalau hari ini Kava Ministry boleh kembali hadir bersama-sama dengan Anda semua hanya karena anugerahnya. Apa kabar? Saya berharap apapun yang sedang Anda hadapi, tetap kuat ya, tetap berdoa dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Oh ya, di kesempatan yang baik ini Kava Ministry sekali lagi mau menyampaikan bahwa Kava Ministry akan membuat kelas Zoom tentang pembaharuan pola pikir. Ada 8 sesi dan setiap minggunya itu 1 sesi. Kalau ada yang mau ikut bergabung bisa hubungi nomor WA Kava Ministry yang ada di layar. Nanti kami akan memberikan info tentang kelas Zoom yang akan diadakan. Dan kelas Zoom ini free atau gratis ya. Jadi yang rindu untuk mengalami pembaharuan pola pikir bisa bergabung di kelas Zoom ini. Dan di teaching series ke-38 kali ini ternyata Tuhan masih menuntun kita untuk membahas tentang Behemoth dan Leviathan. Sepertinya Tuhan mau supaya kita benar-benar memahaminya. Oke, di beberapa teaching series sebelum ini, dari teaching series ke-34 sampai saat ini di teaching series yang ke-38 kita sudah banyak membahas tentang keberadaan dunia internal dari level jiwa Ayub dan juga Lot. Dimana kalau kita mau membandingkan dua pribadi ini antara Ayub dan Lot, maka kita dapat melihat bahwa Ayub itu kejatuhannya ada di level ruahnya, atau yang digambarkan dengan Leviathan yang kalau di Alkitab kita dituliskan oleh LAI sebagai buaya. Itu ada di kitab Ayub 41. Sedangkan kalau kita mau melihat di peristiwa Lot, kita tahu bagaimana Lot itu hidup di dalam kota Sodom dan Gomora. Dan kemarin kita juga sudah melihat keberadaan penduduk kota Sodom dan Gomora yang penuh dengan hawa nafsu yang buas. Makanya dapat kita katakan bahwa Lot itu mengalami kekalahannya lebih di level jiwa nefes, atau bicara tempat adanya hawa nafsu yang digambarkan dengan binatang buas berupa kuda Nil, atau yang dalam bahasa aslinya disebut dengan Behemoth. Dan dari dua keberadaan binatang besar ini kita ternyata dapat lebih lagi memahami tentang peristiwa-peristiwa yang ada di Alkitab. Oh ya, untuk yang belum menonton video tentang Lot, ada di teaching series 34, dan kemudian tentang Leviathan dan Behemoth itu ada di seri 35, 36, dan 37. Saya harapkan Anda dapat menontonnya supaya Anda mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap. Karena dengan kita belajar tentang level jiwa yang dipahami oleh orang Ibrani, maka kita dapat lebih mudah mengenali dunia internal kita. Kita dapat melihat di mana pintu-pintu dari kecemaran itu atau dosa itu dapat masuk di dalam jiwa kita. Sehingga kita dapat mengantisipasinya karena kita sudah mengerti tentang keberadaan level jiwa. Seperti yang kalau kita lihat tentang keberadaan orang-orang Sodom dan Gomora, kita dapat melihat bahwa mereka ini adalah orang-orang yang penuh dengan hawa nafsu yang buas, bicara tentang naluri kebinatangan mereka yang tidak bisa dikendalikan. Padahal sebenarnya seperti yang sudah kita pelajari bahwa yang namanya hawa nafsu itu Tuhan juga yang membuatnya, dan tujuannya adalah untuk supaya makhluk hidup itu dapat bertahan hidup atau mempertahankan keberadaannya dari generasi ke generasi. Tetapi karena sudah tercemar oleh dunia dan dosa, maka nefes atau Behemoth ini menjadi buas dan liar. Jadi hawa nafsu itu sebenarnya adalah hal yang baik buat kita, bagaimana kita dapat mempertahankan hidup. Tetapi karena tercemar oleh yang namanya dunia dan dosa, maka nefes dan Behemoth yang tadinya dapat dikendalikan menjadi liar dan buas. Dan kenapa Behemoth ini dapat menjadi liar dan buas ini disebabkan karena biasanya hawa nafsunya ini dalam tanda petik
terus diberi makan. Akibatnya behemoth yang ada di dalam jiwa kita ini akan bertambah besar kekuatannya, dan saat dia semakin besar dan semakin kuat, kita kemarin sudah belajar bagaimana kekuatan dari otot-otot behemoth itu tidak bisa digoyahkan, maka manusia itu dia tidak dapat lagi mengendalikan behemothnya, sehingga behemothnya itu menjadi liar dan buas. Seperti kita dapat melihat keberadaan orang Sodom dan Gomora yang kalau kita lihat kehidupannya itu penuh dengan hawa nafsu yang buas, terutama hawa nafsu tentang pesta pora, kenyamanan, dan juga amarah serta seksual, di mana kita dapat melihat mereka ini mau melecehkan utusan Allah yang ada di rumah Lot, dan mereka sangat marah waktu Lot tidak menyerahkan kedua utusan itu. Dan yang memang kita lihat bahwa tujuan mereka mau menghampiri utusan Allah itu adalah mereka mau melecehkan mereka secara seksual. Jadi dari sini kita dapat melihat bagaimana behemoth yang ada di Sodom dan Gomora itu sudah menjadi sangat kuat, sangat besar, buas dan liar. Dan mungkin saya mengingatkan, kemarin kita sudah belajar bahwa bicara tentang behemoth itu adalah bicara tentang kekuatan naluri kebinatangan yang ada di dalam jiwa kita, yang Alkitab gambarkan sebagai kuda Nil atau behemoth. Dan kita tahu kekuatan dari kuda Nil atau behemoth ini ada di otot, bukan di otak. Kenapa Kava Ministry dapat sampaikan seperti itu? Karena Alkitab yang mengidentifikasi keberadaan behemoth, di mana dikatakan bahwa yang ditonjolkan adalah tentang kekuatan otot-otot perutnya serta paha yang sangat kuat. Dan Alkitab tidak menceritakan tentang keberadaan dari kepala behemoth, di mana bicara tentang kepala itu bicara tentang pikiran, bicara tentang intelek itu ada. Jadi kita bisa dapat melihat di sini bahwa bicara tentang behemoth itu tidak berhubungan dengan pikiran atau intelek kita. Makanya Kava Ministry dapat simpulkan bahwa keberadaan behemoth atau hawa nafsu ini adalah gambaran dari binatang yang mengandalkan kekuatan ototnya, bukan otak. Berbeda dengan keberadaan Leviathan yang ditulis oleh Alkitab bahwa keberadaan kepala mereka itu banyak bicara tentang bagaimana level jiwa yang diwakili simbolnya oleh Leviathan ini menggambarkan keberadaan level jiwa yang kuat dan pintar. Jadi bisa dipahami di sini ya, kalau behemoth atau hawa nafsu level jiwa yang berhubungan dengan dunia fisik kita itu kuat tetapi bodoh, tidak mengandalkan pikiran. Tetapi kalau yang namanya ruah itu bicara tentang level jiwa di mana terdapat keinginan, ego, hasrat, kemudian juga emosi, imajinasi, itu adalah gambaran dari level jiwa yang juga kuat karena gambarannya adalah Leviathan. Dan kita sudah melihat kemarin gambaran tentang Leviathan, begitu kuat dia dapat menimbulkan badai yang besar. Keberadaan orang yang hidup dengan behemoth yang tidak terkendali atau orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsu itu memang kita dapat melihat tindakannya itu terlihat bodoh tanpa berpikir panjang. Apa yang mereka lakukan hanyalah tentang pemuasan hawa nafsu mereka. Dan mereka melakukan hal-hal tersebut tanpa menggunakan otak atau pikiran yang panjang. Sehingga kita dapat melihat mereka melakukan hal-hal yang bodoh, yang di luar akal sehat. Dan bahkan untuk memuaskan hawa nafsu mereka, mereka bisa melakukan hal-hal yang sangat jahat dan berbau kriminal. Mungkin untuk lebih jelasnya saya bisa berikan contoh tentang level jiwa behemoth yang tercemar ini. Kita bisa mulai dari kasus yang namanya kecanduan. Kecanduan itu adalah gambaran dari seseorang yang tidak mampu mengontrol perilaku atau tindakannya. Dan di
ditandai dengan apa? Dengan dorongan impulsif atau dorongan yang sangat kuat. Ini bicara tentang apa? Hawa nafsu untuk melakukan aktivitas atau tindakan tertentu secara berulang kali. Saya ambil contoh seorang yang kecanduan judi online. Banyak ya, akhir-akhir ini kita dapat melihat yang terikat dengan judi online. Makanya mereka biasanya coba-coba untuk ikut. Ingat, jangan buka pintu untuk yang namanya hawa nafsu. Mereka mulai dengan uang yang sedikit dahulu, karena biasanya mereka masih ada akal sehat ya. Dan kemudian biasanya di awal itu rata-rata provider dari judul ini memberikan kemenangan beberapa kali di awal, sehingga membuat behemoth yang ada di dalam jiwa orang-orang ini semakin besar dan mereka mulai tertarik untuk menaruh uang yang lebih besar. Dan sesudah itu biasanya mereka mulai alami yang namanya kekalahan demi kekalahan. Tetapi karena mereka pernah merasakan nikmatnya waktu mereka mengalami kemenangan saat judi, maka kepuasan yang seperti candu itu terekam di otak mereka. Ini bicara tentang kadar hormon dopamin yang ada di otak kita, yang akibatnya lama-kelamaan karena ini menyenangkan, membuat ada rasa puas di dalam otak kita, maka mereka akan semakin sering melakukannya. Akibatnya apa? Makin lama keberadaan dopaminnya akan overload. Akibatnya membuat otak logika atau yang menjadi pikirannya itu menjadi tumpul. Sehingga kita dapat melihat orang yang kecanduan dengan judul ini tidak bisa diajak untuk berpikir logik. Makanya saat-saat ini kita banyak melihat kalau yang kecanduan judi online-nya itu seorang anak di dalam keluarga, maka biasanya untuk dia dapat ikut judul kembali, biasanya anak tersebut mulai membohongi orang tuanya dengan mengatakan mau membeli keperluan sekolahnya atau bicara tentang mau membayar ini, membeli buku dan sebagainya. Mereka banyak berbohong untuk supaya mereka mendapatkan uang. Bahkan kadang banyak saya temukan mereka ini mempergunakan uang sekolah mereka untuk mereka dapat mengikuti judul. Demikian juga saya temukan ada beberapa yang kecanduan judulnya itu adalah seorang suami. Makanya apabila suami itu kecanduan akan judul, dia mulai untuk membohongi istrinya dalam hal keuangan. Dan makin lama akhirnya biasanya mereka ini tidak dapat menahan behemothnya atau hawa nafsunya. Akibatnya mereka terjerat dengan hutang yang banyak, dan biasanya mereka untuk lebih cepat, dunia sudah menyiapkan ada pengadaan uang yang cepat, tetapi resikonya sangat berat. Apa itu? Pinjol. Sehingga kita dapat melihat bagaimana orang banyak yang melakukan pinjaman online yang kita tahu bunganya itu melangit. Akibatnya hutang mereka itu makin menumpuk, dan karena tidak bisa membayar, mereka ini akan dikejar oleh debt collector. Akibatnya mereka alami mental breakdown, rumah tangga mereka juga dan keluarga menjadi hancur. Dan kalau ini terus berlanjut, maka mereka yang tidak punya pemikiran yang panjang, ingat tadi behemoth itu tidak pakai otak, maka mereka untuk bisa ikut lagi judul, karena kenapa? Ada dorongan behemoth yang kuat di dalamnya, dorongan kompulsif yang tidak bisa mereka kendalikan, maka biasanya mereka tidak berpikir panjang untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti mencuri, menodong, merampok, bahkan membunuh. Dan saya melihat khususnya di media sosial banyak tawaran dari nafsu dunia yang menjanjikan uang mudah, sehingga banyak orang yang tergiur. Bahkan saya temukan banyak anak-anak Tuhan yang sudah melayani jatuh dalam area ini. Dan dari sini kita harus benar-benar paham dan mengerti dunia itu mempersiapkan bagaimana memberi makan behemoth. Makanya adanya media sosial.
Media sosial itu adalah makanan yang diberikan atas behemoth karena di dalamnya banyak hal-hal yang berhubungan dengan yang namanya hawa nafsu. Jadi benar-benar hati-hati dalam penggunaan media sosial, khususnya perhatikan tentang keberadaan media sosial anak-anak kita. Nah, dari sini timbul pertanyaan, apa yang bisa kita lakukan apabila behemoth atau level jiwa nefas kita tercemar? Bagaimana kita bisa dapat keluar dari semua ini? Untuk mendapatkan jawabannya, kita kembali ke Alkitab. Kita lihat Tuhan sudah memberikan contoh dari kehidupan Lot. Kita dapat melihat bagaimana Lot ini dikeluarkan dari Sodom dan Gomora. Siapa yang dapat menolong Lot untuk keluar dari keterikatannya akan behemoth? Kita lihat cuma Tuhan, hanya Tuhan yang sanggup untuk melakukan semua itu. Dan kita dapat melihat Alkitab menuliskan kenapa Tuhan menolong Lot keluar dari Sodom dan Gomora, karena ada Abraham yang terus berdoa akan keberadaan dari Lot. Makanya Tuhan mengirimkan malaikat untuk memisahkan Lot dari Sodom dan Gomora. Jadi dari peristiwa Lot ini apa yang harus kita lakukan? Kalau tadi kita melihat bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong, pertama datang kepada Tuhan, merendahkan diri dalam arti mengaku tentang dosa atau kecanduan kita, dan biasanya Tuhan akan mengirimkan pertolongan seperti keberadaan Lot. Dikirimkan 2 malaikat yang bertugas untuk membawa Lot dan keluarganya itu lari keluar dari Sodom dan Gomora. Dari kisah Lot ini apa yang kita dapat tangkap dalam menghadapi behemoth yang buas dan ganas? Yang bisa kita lakukan lari. Yang saya maksud di sini bukan tentang lari dari tanggung jawab ya. Kalau misalnya kita sudah punya pinjaman tadi online ya kita harus bayar. Yang dimaksud lari di sini bukan tentang itu, tapi lari dari dosa dan kefasikan. Bagaimana caranya? Kalau tadi kita lihat kecanduan akan judol, maka cara lari dari behemoth yaitu blokir semua situs, hapus aplikasinya, ngaku ke orang tua atau mungkin pasangan Anda atau mentor Anda dan minta untuk mereka terus mengingatkan, serta batasi akses keuangan. Jadi di fase menghadapi nefas itu Tuhan mengajarkan kepada kita untuk cuma satu cara kita dapat lepas dari yang namanya behemoth adalah lari. Jangan bertahan. Ingat ya, anak Tuhan tuh kadang-kadang bingung waktu menghadapi masalah ini lari atau bertahan. Di level behemoth lari. Jangan bertahan. Maksud bertahan di sini artinya coba sekali lagi lah. Mungkin sekali ini siapa tahu ada keberuntungan, jadi aku bisa lunasin hutang. Nggak bisa, itu pola. Nanti pasti akan berulang dan behemoth itu akan menjadi sebesar dan semakin menjerat Anda. Selain daripada Lot, kita bisa belajar tentang behemoth ini dari mana? Dari peristiwa Yusuf yang dibuang ke sumur oleh saudaranya dan dijual, dijadikan budak di Mesir, dan satu saat dia pernah bekerja di rumah seseorang yang bernama Potifar, dan ternyata istri Potifar ini adalah orang yang genit dan akibatnya dia mau untuk mengajak Yusuf melakukan hal yang berhubungan dengan hawa nafsu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf, kita lihat dia tidak berkompromi, dia segera lari. Pasti tidak mudah. Waktu kita lari itu pasti ada konsekuensi. Sama seperti Yusuf. Waktu dia lari ada konsekuensi, akhirnya dia dipenjara. Tetapi apapun konsekuensinya, ingat bahwa tetaplah Anda harus berlari. Jangan beri makan behemothmu. Jangan beri makan hawa nafsumu. Jangan takut waktu Anda menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan akan melepaskan dengan caranya. Dan kalau kita sudah sadar kita terikat dan kita disuruh lari oleh Tuhan,
Jangan berlambat-lambat atau menoleh ke belakang seperti keberadaan Lot dan istrinya. Karena dengan menoleh ke belakang kita akan terhisap lagi, masuk ke arus dunia yang menggoda nafas kita. Dan ini yang membuat seseorang itu tidak bisa lepas dari godaan hawa nafsunya. Menghadapi nafas tidak bisa dengan kompromi atau berlambat-lambat, segera lari. Dan jangan sisakan akses sedikit pun untuk kita masih terhubung dengan behemoth kita. Misalnya dalam hal ini, kalau ini judol, artinya jauhkan dari komunitas atau teman-teman yang ada di area ini juga. Selain bicara kecanduan judol, ini bicara juga tentang kecanduan yang lainnya yang berhubungan dengan dosa hawa nafsu seperti pornografi, selingkuh, drugs, mabok, rakus, menipu, dan lain-lain. Jauhi teman-temanmu yang ada di circle ini. Jadi sekali lagi, banyak orang yang mau lari tetapi circle pertemanannya mereka tidak pisahkan. Akibatnya apa? Mereka tergoda lagi. Oke, itu tentang behemoth atau level jiwa nefes. Sekarang kita mau melihat tentang keberadaan kejatuhan Ayub di level jiwa ruah atau yang digambarkan dengan Leviathan. Kita sudah membahas ini di seri sebelumnya. Saya nggak akan membahas lagi. Tetapi kalau kita melihat di sini, sebenarnya bahwa Ayub itu jatuh bukan karena kesalahannya. Jadi kalau kita lihat di sini, keberadaan Ayub ini sebenarnya bisa dikatakan dia adalah korban. Jadi bukan dia yang melakukan kesalahan. Dia jatuh karena respon dia waktu dia ini mengalami pencobaan dari iblis yang diizinkan oleh Tuhan. Waktu Ayub berhadapan dengan badai Leviathan, kita baru dapat melihat bahwa ternyata Ayub yang kita kenal dengan kesalehannya, bahkan Tuhan yang katakan Ayub itu orang saleh, tetapi ternyata waktu diberikan badai Leviathan, kita baru melihat ternyata level jiwa Ayub belum sempurna. Kenapa? Karena kita dapat melihat bagaimana dia mengutuki dirinya, bahkan dia minta untuk dia sebaiknya mati atau tidak dilahirkan. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang orang yang alami depresi. Kok bisa? Kenapa Ayub itu orang saleh tetapi dia bisa sampai meresponi hal yang demikian? Ini semua terjadi karena selama hidup Ayub punya konsep pola pikir yang masih di level jiwa nefes, yang masih menurut tentang apa kata dunia. Ingat, level jiwa nefes itu kan dekat ya dengan keberadaan dunia. Dunia mengatakan bahwa kalau kita mau hidup berkelimpahan, itu dapat terjadi kalau hidup kita itu saleh. Makanya kita dapat melihat Ayub itu sangat menjaga kehidupannya. Kita bisa baca ayatnya ada di Alkitab, dituliskan bahwa saat anak-anak Ayub yang tiap hari itu berpesta semalaman, karena Ayub ini konglomerat, anak-anaknya party terus. Maka pagi hari itu Ayub membuat mezbah, minta ampun kepada Tuhan atas kesalahan anak-anaknya. Ayub sudah saleh, tetapi masalahnya pemahaman hidupnya baru sampai di level nefes. Level nefes ini juga bukan hanya ada pada Ayub, tapi juga pada teman-teman Ayub. Kita dapat melihat bagaimana teman-teman Ayub ini mengukur segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia itu didasarkan atas tindakan, amal, dan kebaikan. Makanya waktu Ayub ini memperoleh berkat dan kelimpahan, hidupnya itu bisa nyaman di pemikiran teman-temannya. Dan juga Ayub yang akhirnya dicemari oleh pikiran teman-temannya, itu terjadi karena Ayub itu saleh. Jadi dia pantas untuk mendapatkannya. Ini konsep dunia. Saya pelan-pelan ya, saya sampaikan karena saya takut nanti akan ada terjadi kesalahpahaman. Ini konsep dunia pada umumnya. Kalau kita saleh,
kita dapat pahala. Kalau kita jahat, maka kita dikutuk. Hidup kita menjadi tidak baik atau penuh penderitaan. Dan konsep pemikiran level nefas ini sudah tertanam di pikiran dari teman-teman Ayub. Makanya Ayub waktu mengalami pencobaan, sebelum didatangi oleh teman-teman Ayub, pola pikirnya masih baik. Masih dia bahkan memarahi istrinya. Waktu istrinya itu minta supaya Ayub itu mengutuki Allah, Ayub tidak mau. Tetapi karena pola-pola pikir dunia atau nefas yang dimiliki oleh teman-temannya itu menghampiri Ayub yang sedang mengalami penderitaan, pintu dari level jiwa ruah Ayub itu terbuka. Akibatnya Ayub punya pola pikir yang berasal dari dunia. Kenapa? Karena waktu ruah dari Ayub ini tercemar, membuat nesyama dari Ayub ini padam. Ingat, nesyama ini yang membuat kita dapat berhubungan dengan Tuhan. Sehingga dia mulai melihat apa? Mulai melihat dirinya, bukan lagi melihat kepada Tuhan. Nah, Tuhan tidak mau Ayub itu hanya sampai di level ini. Makanya kita dapat melihat tiba-tiba kehidupan Ayub mulai diobrak-abrik dengan kehadiran apa? Badai Lewiatan. Yang kalau kita perhatikan dengan seksama ayat ini, kalau kita mau baca di kitab Ayub 1 tentang sidang ilahi, maka kita dapat lihat sebenarnya bagaimana iblis meminta untuk Ayub ini itu diberikan pencobaan. Sepertinya itu semua ada dalam skenarionya Tuhan. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena kalau kita mau melihat di peristiwa sidang ilahi, maka yang mulai memancing atau menyinggung keberadaan Ayub itu sebenarnya adalah Tuhan, di mana dia memuji-muji Ayub di depan iblis. Yang kita tahu iblis itu adalah pendakwa di dalam sidang ilahi. Akibatnya iblis itu mengatakan, ya Ayub itu saleh kan karena hidupnya aman, hidupnya nyaman. Engkau selalu memberkatinya, makanya hidupnya saleh. Dan karena itu iblis minta supaya Tuhan membuka pagar perlindungan dan berkatnya untuk Ayub. Dan selanjutnya kita dapat lihat apa yang terjadi. Tuhan mengizinkan iblis asal tidak mengambil nyawanya. Dan selanjutnya apa yang terjadi? Tiba-tiba Ayub yang senantiasa menjaga hidupnya dengan kesalehan mendapatkan hal-hal yang sepertinya kutukan, di mana semua anaknya mati, hartanya habis, dia kena sakit penyakit, istrinya mengutukinya, dan teman-temannya meninggalkannya. Nah, dari keadaan pencobaan yang bertubi-tubi ini, kita dapat melihat bahwa ketahanan Ayub mulai goyah. Apalagi saat kedatangan teman-temannya yang memberikan understanding yang salah. Makanya kalau kita lihat di Ayub 42, Tuhan itu marah kepada teman-teman dari Ayub. Kenapa? Karena pola yang mereka berikan kepada Ayub, nasihat yang diberikan itu level nefas. Itu konsep dunia, di mana seseorang itu mengalami kehidupan karena perbuatannya. Bicara tentang konsep pahala dan kutukan tadi. Dan ini ternyata mulai mencemari pikiran Ayub, khususnya di level jiwa ruahnya. Makanya dia sangat tertekan. Dan bukankah ini yang sering terjadi kepada kita, anak-anak Tuhan, di mana di awal waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, dan kita hidup di dalam firman, kita hidup dengan kesalehan, maka kita meyakini bahwa hidup kita pasti akan baik-baik saja, kita akan sukses, kita akan nyaman, dan kita akan berhasil hidupnya. Tetapi coba lihat dalam kenyataannya, banyak orang jahat yang hidupnya itu sukses, aman, dan nyaman. Sedangkan anak-anak Tuhan yang taat dan setia itu justru hidupnya sepertinya
penuh penderitaan, kalah dan tidak berdaya. Jadi dari sini ada perubahan konsep ya. Kalau tadi di level nefas bicara tentang pahala dan kutukan, semua terjadi karena tindakan. Tetapi di level ruah ini Tuhan mau bawa kita kepada kehidupan yang bukan dinilai karena tindakan kita. Kalau kita mau melihat di Alkitab, mungkin ada nggak yang bisa tunjukkan siapa hamba Tuhan atau orang yang dipakai Tuhan hidupnya itu aman, nyaman, sejahtera? Rasanya saya nggak temukan. Kita bisa lihat, coba kita cari siapa ya. Kalau kita mau lihat dari hidup Raja Daud, ya dia raja, tapi hidupnya sebelum jadi raja, dia dianggap kecil oleh saudara-saudaranya. Kemudian juga waktu dia menikah, dia dikejar oleh mertuanya Raja Saul, mau dibunuh. Bahkan waktu dia punya anak-anaknya saling membunuh. Bahkan ada satu anaknya memperkosa anaknya yang lain. Dan anaknya Absalom mau membunuh dia. Siapa lagi? Nabi Musa. Nabi Musa itu tadinya hidupnya enak di tempat Firaun, ya di istana. Tapi tiba-tiba Tuhan taruh dia di mana? Di padang gurun 40 tahun karena terusir dari Mesir. Kemudian dia punya siapa lagi? Keluarganya Harun dan Maryam yang iri terhadap keberadaan Musa. Yang kita lihat ceritanya di mana mereka mendapatkan penyakit kusta karena mereka membicarakan tentang Musa. Siapa lagi? Yusuf. Yusuf itu dibuang oleh saudaranya, dibuang ke sumur, bahkan sebenarnya tadinya mau dibunuh. Ada siapa lagi? Yeremia, Yesaya, Elia, mengerikan hidupnya. Dan banyak orang yang di Alkitab yang hidupnya saleh itu menderita. Saya jarang bertemu dengan orang yang dipakai Tuhan kehidupannya aman dan nyaman, karena memang bukan itu tujuan Tuhan. Kita kembali ke kehidupan Ayub, kita mau melihat bagaimana Tuhan mau Ayub memiliki understanding ini tentang yang namanya kehidupan. Dimana kalau kita dapat lihat apa yang terjadi, Ayub mengalami badai yang mengerikan dalam kehidupan Ayub saat dia sedang hidup dalam kesalehannya. Dan sebenarnya level jiwa Ayub yang sedang bertumbuh, tetapi waktu alami tempaan yang di luar pemikirannya, di luar kemampuannya, dia bingung dan tidak paham tentang apa yang dia hadapi. Dia merasa dia menjadi orang yang dikutuk. Dia merasa dia seperti ada di dalam hukuman Tuhan atau dimurkai Tuhan. Sepertinya Tuhan tidak ada di pihaknya saat itu. Pola pikir ini lahir dari apa? Ini semua karena Ayub baru sampai tentang level kehidupan yang masih di level nefas. Ya mungkin dia sudah berjalan ke arah ruah, tetapi teman-teman yang datang mencemari dia dengan pola yang berasal dari dunia. Padahal Tuhan sedang membawa Ayub untuk mengalami yang namanya pertumbuhan level jiwa Ayub. Nah, demikian juga dengan kita. Waktu kehidupan kita masuk dalam yang namanya fase badai Leviatan yang diizinkan di dalam hidup kita, maka yang sering muncul di kepala kita dalam melewati badai Leviatan ini apa? Penuduhan dan dakwaan. Dan ini bukan hanya sekedar dari orang-orang yang ada di luar yang melihat bagaimana penderitaan kita dihantam badai Leviatan, tetapi yang paling parah adalah waktu pikiran kita sendiri yang mendakwa dan menuduh keberadaan kita. Di mana saat kita alami badai Leviatan, banyak kita berasumsi bahwa wah benar, aku memang hidup dalam kutukan. Aku pasti punya kesalahan nih. Dosa apa ya aku sampai Tuhan murka kepadaku? Atau kita malah berpikir mungkin ada orang yang mau menjahati saya. Dan kita mulai berasumsi siapa ya orangnya. Kita mau cari orang siapa yang membuat saya
dikutuk atau mungkin didukunin lah. Banyak orang bicara seperti itu waktu ngalami badai bertubi-tubi. Padahal bicara badai Lewiatan ini bukan soal karena kesalahan Ayub atau siapapun. Bukan karena kesalahan Ayub atau kita. Kalau Ayub sempat berhadapan dengan badai Lewiatan, itu semua bukan karena kesalahannya atau ada yang membuatnya atau mengutukinya, tetapi karena kita atau Ayub yang punya level jiwanya sudah mulai tercemar dengan pola-pola dunia yang diberikan oleh teman-temannya. Maka Ayub melakukan respon yang salah. Di mana kita dapat lihat respon Ayub itu lebih percaya apa kata dunia eksternal, apa yang dikatakan oleh teman-temannya daripada janji Tuhan. Makanya kita lihat Ayub mulai melakukan respon yang salah. Apa responnya? Bersungut-sungut dan mengutuki dirinya. Sampai akhirnya Tuhan memberikan understanding tentang level jiwa Behemoth dan Ruah. Dan ternyata setelah kita belajar tentang Behemoth yang adalah level jiwa Nefes dan Leviathan yang adalah level jiwa Ruah, maka kita dapat melihat bahwa Ayub itu tidak tahan uji dalam pencobaan badai Leviathan. Makanya saya katakan Ayub itu jatuhnya di level Ruah atau level jiwa yang diwakili oleh Leviathan. Demikian juga dengan kita anak-anak Tuhan. Banyak yang mengalami seperti Ayub, sudah menjaga kesalehan, hidup dalam firman, melayani Tuhan, memberi segala hidupnya bagi Tuhan, tapi badai hidup gak pernah berhenti menghadang kehidupan kita. Makanya seperti yang saya sudah katakan di seri kemarin, bahwa Alkitab menuliskan di kitab Yakobus bahwa bicara tentang pencobaan yang bertubi-tubi itu adalah bicara Tuhan sedang memunculkan yang namanya ketekunan. Dan ketekunan inilah yang membuat kita dapat menghasilkan buah yang matang. Gambaran dari manusia yang punya ketahanan dan tahan uji. Dan ini adalah kualitas surga yang sebenarnya sudah ada di dalam kita. Jadi kalau ini misalnya HP tentang ketekunan, tentang tahan uji, tentang endurance, itu sudah diinstal di HP kita. Di hidup kita juga sudah diinstal oleh Tuhan. Dan untuk dia work out akan keberadaan ini semua, dia harus datangkan badai Lewiatan, membuat apa yang diinstal ini benar-benar terlihat. Makanya Yakobus katakan, berbahagialah apabila engkau jatuh dalam banyak pencobaan. Ini bertolak belakang dengan pemikiran dunia. Dunia bilang waktu engkau alami penderitaan, pencobaan bertubi-tubi, itu kutukan. Itu karena kesalahanmu. Kenapa Yakobus bisa berbicara seperti ini? Karena dia tahu, dia punya understanding bahwa segala badai Lewiatan ini membuat kita next level. Makanya dia katakan bahagia. Dan karena Ayub waktu menghadapi badai Lewiatan, dia tidak punya yang namanya understanding. Maka ia jatuh di level ini. Dan akibatnya apa? Ya seperti yang tadi saya katakan, dia bersungut-sungut, mengutuki keberadaan dirinya. Dan kata-katanya itu mencerminkan bahwa dirinya itu sedang alami putus asa. Ingat, level jiwa ruah itu manifestasinya apa? Bicara. Makanya di sini kita dapat paham ya, kenapa Tuhan itu sangat marah kalau bangsa Israel itu bersungut-sungut. Kenapa? Karena waktu kita bersungut-sungut itu gambaran dari level jiwa ruah kita yang tercemar, dan itu akan berdampak pada nesiama dari kita.
di mana nesiama kita akan padam. Dan saat kita nesiamanya padam, maka kita pasti tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kita akan jauh dari Tuhan. Jadi sekarang kita paham ya, kalau mau cek level jiwa kita ruah, kita cek perkataan kita aja. Makanya Alkitab katakan orang yang sempurna adalah yang tidak jatuh dalam dosa di dalam perkataannya. Jadi apa yang terjadi pada Ayub waktu dia alami badai Lewiatan, itu sebenarnya berkat bagi dia untuk dia masuk ke level yang lebih tinggi, yaitu pengenalan akan dirinya. Makanya dikatakan dia harus punya understanding dan juga pengenalan akan Tuhan. Ingat, pengenalan akan Tuhan membutuhkan apa? Hikmat, pengetahuan, dan understanding. Tuhan sedang membawa Ayub kepada hal yang namanya understanding. Tanpa understanding kita nggak bisa hidup berkemenangan. Kenapa? Karena kita tidak punya pemahaman tentang apa yang terjadi dengan diri kita dan juga keberadaan Allah kita. Dan badai Lewiatan itu adalah alat yang membawa Ayub untuk bisa naik ke level jiwa yang Tuhan inginkan. Mungkin untuk lebih jelasnya, saya berikan contoh, misalnya ada seorang yang bernama Nina. Ini contoh saja ya, jadi bukan nama sebenarnya. Nina ini adalah anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Dan ia adalah seorang istri yang sudah menikah dengan suaminya selama 10 tahun. Dan ternyata satu saat Nina mendapati suaminya yang dia ketahui itu seorang NPD selingkuh. Dan Nina ini baru mengetahui dari waktu dia melihat set mesra dan foto suaminya dengan Willnya yang tanpa sengaja ditemukan di HP-nya. Jadi kalau kita lihat badai Lewiatan yang menghampiri Nina ini bukan karena kesalahan Nina. Ini kesalahan atau dosa suaminya yang selingkuh, yang selama ini menindasnya. Dan kalau kita lihat sebenarnya keberadaan Nina di sini adalah korban. Apa yang terjadi dengan Nina? Nina alami hati yang hancur. Kenapa? Karena kekudusan pernikahannya ternyata dicemari. Dan yang namanya pengkhianatan itu destruktif. Sudah pasti menghancurkan jiwa Nina. Dan sekalipun hati Nina yang hancur, Nina tetap bertahan dan minta kekuatan kepada Tuhan untuk mengampuni. Kita bisa lihat apakah respon Nina ini tepat atau tidak. Dan dari apa yang ditulis di Alkitab, menurut saya dalam menghadapi badai Lewiatan itu berbeda dengan bagaimana kita menghadapi Behemoth. Dimana kalau tadi kita berhadapan dengan yang namanya Behemoth, maka respon kita, Alkitab mengatakan bahwa segera lari, tinggalkan kefasikan. Tapi kalau Lewiatan itu berbeda. Bukan lari, tetapi bertahan. Ikuti prosesnya. Ingat bahwa Lewiatan itu kemarin kita udah bahas di seri yang ke-35 ya, tentang gambaran hewan peliharaan Tuhan. Lewiatan atau badai ini hanya taat kepada Tuhan dan juga hanya bisa dikalahkan oleh Tuhan. Makanya apabila kita sedang mengalami seperti apa yang dialami oleh Nina, maka di fase ini sebaiknya kita hanya mencari Tuhan, minta kekuatan dan hikmat. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang bisa memberhentikan badai Lewiatan ini. Jadi respon kita saat menghadapi badai Lewiatan ini harus kita pastikan bahwa Tuhan itu ada di dalam kita dan kita terhubung erat dengannya. Kenapa? Karena dengan keberadaan Tuhan di dalam hidup kita membuat kita menjadi orang yang lebih kuat dan punya pola pikir Tuhan. Karena dengan keberadaan Tuhan di hidup kita membuat pikiran Tuhan, perasaan Tuhan, dan rencana Tuhan ada di dalam kita, yang membuat kita menjadi orang yang punya endurance. Kita punya kekuatan, kita punya pengampunan, dan kita tetap tenang. Jadi waktu hadapi Lewiatan, maka solusi terbaik bukan lari seperti menghadapi Behemoth atau balas dendam. Misalnya tadi suaminya selingkuh,
Kemudian istrinya juga ikut selingkuh, balas dendam. Saya banyak menerima konseling seperti itu. Bu, sekalian aja saya balas dendam. Bukan itu caranya. Apa yang harus kita lakukan? Kita semakin melekat dengan Tuhan, tetap tenang dan percaya karena Tuhan yang berdaulat atas kekacauan ini. Dan hadapi lewiatanmu, badai lewiatanmu dengan apa? Dengan pikiran Kristus, dengan hikmat Kristus, dengan perasaan Kristus. Jadi di sini kita dapat lihat ya perbedaan dalam menghadapi Behemoth yang segera lari seperti Lot, dan menghadapi Lewiatan yang seperti Ayub tetap bertahan, ikuti proses walaupun sakit sampai apa? Sampai datangnya understanding atau pengertian. Makanya kita lihat di akhir pencobaan Ayub itu di Alkitab tertulis sampai pasal 42. 42 itu sudah bicara tentang bagaimana dia dipulihkan. Di ayat 40 akhir dan juga 41 Tuhan bicara Behemoth dan Leviathan. Jadi sebelum dipulihkan, Tuhan memberikan understanding kepada Ayub. Dia katakan bahwa baik Behemoth maupun Leviathan itu adalah ciptaannya. Dan dari sini kita dapat melihat waktu kita mengenal atau punya understanding tentang diri kita lewat level jiwa kita, maka saat kita sedang mengalami apapun, kita bisa mengambil keputusan yang lebih bijak dan sempurna. Jadi tidak bingung waktu hadapi tempaan hidup, tidak bingung harus apa ya, apa harus lari atau bertahan. Kalau Behemoth sekali lagi lari, kalau Leviathan bertahan, tetap tenang dan atasi badai. Jangan terbalik ya. Untuk yang namanya kecanduan, kita jangan bertahan, harus lari. Demikian juga keadaan sebaliknya. Saat alami proses badai Leviathan dan jadi korban, dan memang benar Anda benar menjadi korban, maka biasanya langkah yang banyak orang ambil saat ini adalah lari meninggalkan badai Leviathan. Jangan lari, hadapi dan bertahan sampai Anda dapatkan endurance. Itu blessing. Saya mau mengatakan itu blessing. Badai Leviathan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang Tuhan mau ajak naik level jiwanya. Kenapa saya tekankan ini? Karena di masa akhir zaman ini saya melihat kecenderungan dari para korban NPD yang segera lari dari keberadaan orang NPD. Kalau menurut dunia tidak ada yang salah. Bahkan secara medis sebaiknya itu dilakukan. Kenapa? Karena demi kesehatan jiwa dari korban abuse yang dilakukan oleh seorang NPD. Tetapi kita ini anak-anak Tuhan. Kita harus lebih mengikuti apa yang dituliskan oleh firman Tuhan. Kita ikuti prosesnya sampai kita dapatkan understanding. Alkitab katakan bukan lari tetapi hadapi dan berkuasa atas Leviathan. Pasti mungkin banyak yang tidak setuju dengan yang saya sampaikan. Gak apa-apa, tapi saya mau menyampaikan ini firman Tuhan. Sekali lagi disclaimer ya, saya tidak mengajarkan untuk Anda diam dan pasrah waktu Anda dihancurkan. Bukan. Saat pasangan Anda atau orang-orang NPD yang di sekitar Anda itu mengancam keselamatan Anda berhak untuk harus membela diri. Jadi yang mau saya tekankan di sini adalah bahwa sekalipun keadaan yang mengerikan, Leviathan atau badai ini, ingat itu dari Tuhan. Jadi badai Leviathan ini adalah alat di tangan Tuhan untuk kita dapat dibawa naik lebih tinggi. Seperti yang sering kita bahas tentang keberadaan Raja Wali. Kalau kita lihat saat badai datang, Raja Wali itu tidak lari atau sembunyi atau menghindar dari badai, tetapi dia justru terus terbang menembus badai. Dan saat dia sudah di atas badai, dia menikmatinya. Kenapa? Karena badai itu membuat dia dapat terbang lebih tinggi tanpa harus dia mengepakkan sayapnya. Karena angin yang keluar dari badai itu yang dapat mengangkat
Raja Wali itu ke ketinggian yang tidak bisa dia capai. Jadi kalau dia mengepak-ngepakkan sayapnya, dia tidak akan bisa sampai ke ketinggian yang dituju oleh Tuhan. Tetapi waktu ada badai Lewiatan ini membuat dia dapat terangkat naik jauh lebih dari apa yang dia pikirkan. Raja Wali perlu badai. Kita anak-anak Tuhan adalah Raja Wali Tuhan, juga perlu yang namanya badai Lewiatan. Ingat ya, saya bukan mengajarkan tentang bagaimana menikmati penderitaan. Jadi ini bukan bicara kalau kita melakukan kesalahan kemudian kita terima konsekuensi, bukan. Ini bicara kita sudah hidup saleh tetapi badai itu datang. Nah, kita sekarang mulai paham, jangan-jangan ini badai Lewiatan. Jadi kita nggak usah takut, semua di bawah kendali Tuhan. Jadi kalau Anda selama ini sudah hidup menjaga pernikahan Anda dan kesetiaan pada pasangan, dan ternyata saat ini pasangan Anda yang selingkuh dan didapati bahwa keberadaannya adalah seorang MPD, jangan segera lari. Tetap tenang, cari Tuhan, melekat kepadanya dan dengar tuntunannya. Ikuti prosesnya, karena ingat, seperti sering kita bahas di video NPD di mana saya katakan bahwa yang benar-benar dapat memisahkan kita, anak-anak kerajaan atau DNA gandum dengan DNA lalang atau anak-anak kegelapan, itu bukan keputusan kita, tetapi keputusan Tuhan yang mengirimkan malaikatnya. Kita pernah bahas ini, bahwa yang akan datang memisahkan itu bukan keputusan kita, tapi keputusan Tuhan yang mengatakan bahwa waktunya sudah harus dipisahkan, dan Dia kirimkan malaikat untuk memisahkannya. Seperti kita dapat lihat pada kehidupan Daud dan Raja Saul. Sekalipun Saul itu terus mau membunuh Daud, tetapi Daud nggak lari, dia terus ada di sekitar Raja Saul. Dia ikuti prosesnya. Dan waktu dia punya kesempatan untuk dapat membunuh Raja Saul, dia tidak mengerjakan. Dia tetap memiliki ketahanan. Dia tetap memiliki endurance. Dia tetap memiliki buah-buah roh. Jadi waktu kita mengalami badai Lewiatan, kita bukan menjadi penjahat. Justru di situ apa yang sudah diinstal di hidup kita, Tuhan work out, Tuhan keluarkan. Makanya Yakobus bilang blessing, bahagia. Ini konsep yang berasal dari surga. Kalau konsep dunia tadi, kalau kita hidup saleh diberkati, kalau kita hidup jahat dikutuk. Makanya sekarang banyak kan orang berpikir begitu ada anak Tuhan yang jatuh, oh pasti orang ini punya salah nih. Dosa apa kamu? Kok bisa seperti ini? Penderitaanmu enggak pernah selesai. Itu konsep dunia. Jadi jangan tertuduh dengan perkataan seperti itu. Dan jangan sampai perkataan seperti itu ada di pikiran kita. Segera usir. Karena itu bukan konsep dari Tuhan. Jadi dari sini kita dapat lebih lagi memahami waktu di kehidupan kita bertemu dengan Behemoth dan juga Lewiatan. Karena ingat, badai Lewiatan ini datang dengan tujuan ilahi. Selalu dan pasti saya jamin, badai Lewiatan tidak akan diberikan tanpa Tuhan punya tujuan dalam hidupmu. Jadi kalau Anda saat ini mungkin diberikan keberadaannya seperti Nina dan Anda lari, maka nanti Anda akan tetap bertemu dengan Lewiatan lain yang di luar. Saya sering bertemu dengan orang-orang yang konseling, di mana mereka katakan saya lari dan bercerai dari suami saya yang pertama karena dia NPD. Dan kemudian dia bertemu dengan anak Tuhan yang melayani Tuhan, dan dia pikir orang ini akan menuntunnya lebih lagi. Tetapi karena ingat badai Lewiatan ini proses. Maka di pernikahan keduanya, sekalipun dia menikah dengan hamba Tuhan, dia bertemu dengan orang yang NPD-nya lebih parah.
Bahkan dia katakan, Bu, double portion sekarang. Bukan hanya suami, mertuanya juga NPD dan menindas dia. Banyak kita lihat ya kesaksian akhir-akhir ini tentang keberadaan ini. Karena itu, apa yang harus kita lakukan? Tunduk kepada Allah. Tundukkan pikiran kita, perasaan kita, rencana kita. Biarkan Tuhan yang mengendalikan. Karena apa? Badai Leviathan ini hanya tunduk kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan bagian kita apa? Menghadirkan Tuhan sebagai Raja di hidup kita. Maka kita bisa berkata, Leviathan berhenti. Dan kita harus percaya kepada pikiran, kehendak, rencana Tuhan atas hidup kita. Pasti baik, sekalipun terlihatnya seperti badai. Pasti bukan rancangan yang buruk. Dan waktu kita bertahan, ingat, kita bukan pasif ya, dimana kita terus ya menyerah aja, nerimo. Bukan, kita terus memperbaharui pola pikir kita dengan pikiran Kristus, sehingga kita bisa sampai yang namanya excellent spirit. Tanpa badai Leviathan, kita tidak mungkin mencapai excellent spirit. Ingat bahwa level ruah ini digambarkan sebagai simbolnya adalah perempuan. Dan di level perempuan ini, kalau kita lihat di Taman Eden yang diwakili oleh Hawa, waktu dia tercemar, dikatakan apa? Dia alami sakit bersalin. Waktu level jiwa kita mau dikembalikan, dilahirkan menjadi baru, kita pasti ngalami yang namanya rasa sakit. Yang berasal dari mana? Badai Leviathan. Jadi tanpa badai Leviathan, mustahil kita sampai ke yang namanya excellent spirit. Dan waktu kita menghadapi badai Leviathan, Tuhan mau kita punya understanding. Kalau kita punya understanding, kita tahu tentang apa yang terjadi, maka kita akan mudah menghadapi orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya yang punya gangguan kepribadian narsistik. Kenapa? Karena kita sudah punya pengetahuan, hikmat, dan understanding bahwa yang dapat menyelesaikan ini adalah Tuhan. Dengan memiliki understanding, kita tahu apa yang terjadi di dalam diri kita, dan kita tahu tujuannya, kita mau dibawa kemana. Kita akan dibawa kepada naik level, pada level jiwa, excellent spirit. Jadi jangan menyerah, jangan putus asa, tetapi berdiri atau terbang tinggi di atas badai. Kembali ke Ayub, kita lihat Ayub tadi sempat jatuh di level ruah karena bagaimana dia mendengarkan pola pikir dunia yang berasal dari teman-temannya. Dan kita lihat bagaimana Tuhan memulihkan keberadaan Ayub, dalam arti mengingatkan bahwa Ayub, engkau sedang dalam keadaan tercemar. Tuhan berkata kepada Ayub, aku menantang engkau untuk berbicara sebagai lelaki. Bahkan dia katakan, berdiri engkau sebagai lelaki. Ada 2 kali Tuhan sebutkan. Bicara sebagai laki-laki ini bukan bicara tentang gender, tetapi bicara tentang level jiwa Nesiama yang kalau kita tahu simbolnya adalah laki-laki. Kalau di Taman Eden itu gambaran Adam. Dengan Tuhan menghampiri kita, membuat kita menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dalam level jiwa kita. Karena ruah yang tercemar ini membuat Nesiama dari Ayub itu padam. Dan waktu Tuhan mengingatkan Ayub untuk, Ayub, engkau bangkit, aku mau bicara di level Nesiamamu. Ayub sadar. Makanya apa yang dikatakan oleh Ayub, kalau Anda baca lengkap firman Tuhan yang dikatakan, Ayub merendahkan diri. Orang-orang yang tidak punya Nesiama yang murni itu akan arogan kepada Tuhan. Dia tidak takut akan Tuhan dan tidak punya pasti hikmat yang dari Tuhan. Makanya dia mau, ayo Ayub, kamu berdiri lagi di Nesiama, aku mau bicara banyak dengan engkau. Tuhan hanya bicara dengan orang-orang yang punya Nesiama yang murni. Menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa punya Nesiama yang murni? Pertama, kita ingat seperti permintaan Raja Salomo waktu ditanya mau minta apa. Dia bilang minta hikmat. Hikmat bicara tentang apa? Bicara tentang terang Tuhan.
Makanya Tuhan senang sekali waktu dengar permintaan Salomo. Bahkan di Alkitab dituliskan, waktu engkau kekurangan hikmat, mintalah. Kita manusia ini kalau berdoa jarang untuk minta hikmat, mintanya Tuhan pertolongan ini, pertolongan ini, pertolongan ini. Kita jarang minta yang namanya hikmat. Padahal hikmat ini dapat membuat nesiama kita murni. Dan dari nesiama yang murni, kita dapat menguasai level nefas kita atau behemoth. Dan juga level ruah kita atau leviatan. Yang kedua, untuk kita dapat punya nesiama yang murni, latih behemoth kita. Dengan apa? Penguasaan diri. Bisa dengan puasa atau membatasi dengan tegas hal-hal yang berasal dari dunia, tidak tercampur dengan dunia. Sedangkan kalau leviatan itu kita bisa kuasai dengan apa? Dengan kita punya ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kita punya endurance, percaya kepada Tuhan. Itu yang membuat nesiama kita dapat murni. Dan waktu kita punya nesiama yang murni, di situ Tuhan baru bicara banyak kepada kita. Dan bagaimana kita dapat melihat seseorang itu punya nesiama yang murni? Kita bisa dapat lihat bagaimana orang yang punya nesiama yang murni itu punya yang namanya damai sejahtera dan sukacita. Jadi sekalipun kalau kita melihat ada orang-orang yang ditempa dengan badai yang begitu kuat dalam kehidupannya, tapi Anda melihat orang itu tetap tenang, tetap sukacita, selalu punya hikmat dan tidak berhenti memuliakan Tuhan dalam hidupnya, itu adalah tanda orang yang punya nesiama yang murni. Orang yang punya nesiama yang murni tidak takut kepada keberadaan dunia eksternalnya. Kenapa? Karena dia sudah membangun kerajaan Allah di dalamnya. Bicara sesuatu yang tidak dapat tergoncangkan. Sekalipun ia ada dalam kesesakan, penganiayaan, bahaya, pedang, ketelanjangan, dan kelaparan, ia tidak akan dapat tergoncangkan. Makanya ada ayat firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan. Di mana cari kerajaan Allah? Di dalam dunia internal kita, bukan cari di dunia eksternal. Saat kita punya nesiama yang murni, maka level jiwa kita terus bertumbuh menjadi kafah. Level kita menjadi mempelai Kristus. Kita yesida dengan Tuhan. Di mana? Di kerajaannya. Jadi waktu ayat itu berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Hari ini kita belajar tentang keberadaan dari kerajaan Allah itu. Dari apa? Level-level jiwa yang kita pelajari di Kafah Ministry ini. Dan dikatakan ada berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada orang yang mencari kerajaan Allah. Ingat, bicara tentang kerajaan Allah berarti berkatnya dari mana? Dari dunia atau dari surga? Dari surga. Nah, ini yang banyak salah dipahami oleh orang. Pola dunia menyempitkan arti dari segala yang ditambahkannya dengan kekayaan dan uang. Padahal kalau kita lihat, bicara kerajaan Allah, berkatnya harus dari mana? Dari surga. Sedangkan uang dan harta benda yang ada di dunia ini, mobil, rumah mewah, mungkin pesawat pribadi, itu buatan apa? Buatan dunia. Bisa dipahami ya? Kalau tadi kita minta kerajaan Allah, berkatnya kan pasti dari Allah. Tapi kita membuat pola yang baru. Kita minta kerajaan Allah, kita minta berkatnya diukur dengan dunia. Makanya banyak yang bilang, oh itu hamba Tuhan yang luar biasa. Lihat hidupnya, berkelimpahan. Saya bukan mendiskreditkan tentang kekayaan, bukan. Tetapi saya sedang bercerita tentang pola pikir yang kadang-kadang salah dipahami. Makanya banyak anak-anak Tuhan menunggu, kapan aku diberkati? Karena yang di kepalanya itu hanya tentang kekayaan dan uang yang made in dunia. Padahal waktu kita tahu
bicara tentang kerajaan Allah, itu bicara tentang apa? Harta surgawi. Apa harta surgawi? Kuasanya, kasihnya, talenta, karunia, hikmat, understanding, pengetahuan, damai sejahtera, sukacita, dan juga kelimpahan dalam segala hal. Dan waktu kita dibentuk, sebenarnya itu semua sudah Dia siapkan untuk kita. Dia sudah install, ada di dalam kita. Tinggal bagaimana kita work out. Bagaimana kita work out untuk dapat menampilkannya. Jadi ingat ya, bicara tentang firman Tuhan yang berkata maka segalanya akan ditambahkan, jangan terus berpikir melulu karena uang. Karena kalau kita pikirkan itu hanya uang, sebenarnya terlalu rendah untuk kita bandingkan dengan gambaran kerajaan Allah. Jauh lebih dari itu. Dan kalau kita memahami tentang itu sebenarnya berasal dari mana? Berasal dari pola pikir yang ada di level nefas, yang sudah tercemar dengan dunia, juga mungkin di level ruahnya, sehingga tidak paham tentang keberadaan apa yang Tuhan tulis. Kita mengukur kelimpahan dengan barang made in dunia, padahal kita sedang berbicara tentang kerajaan Allah yang sudah pasti kekayaannya itu adalah made in heaven. Kekayaan surgawi yang tak terbatas atau unlimited. Dan Dia mau itu ada di dalam kita. Oke, mungkin di seri ini saya tidak banyak menerangkan teori, hanya lebih kepada penekanan-penekanan dan aplikasi dalam kehidupan kita, supaya apa yang sudah kita belajar, kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Jadi sekarang kita yang ada di Kava Ministry ini sudah lebih mengerti tentang keberadaan dunia internal kita atau level jiwa kita, di mana Tuhan berpesan di dalam jiwa kita itu ada yang namanya Behemoth dan juga Leviathan yang harus terus kita jaga. Dan kalau tadi kita sudah bahas tentang tanda orang yang punya nesyama yang murni, kita juga harus tahu bahwa tanda dari orang yang tercemar nefasnya itu adalah orang-orang yang tidak dapat menguasai hawa nafsunya. Dan ini kita lihat banyak di sekeliling kita, bagaimana orang-orang itu mengejar hal-hal yang namanya hawa nafsu serta hal-hal yang berasal dari dunia itu secara berkelebihan. Itu tanda dari orang tersebut tidak dapat menguasai level jiwa nefasnya. Misalnya kita bisa lihat ya di medsos sekarang banyak orang menampilkan tentang hawa nafsu akan makanan, di mana kita lihat konten-konten yang menyajikan tentang mukbang. Saya kalau melihat tayangan yang memperlihatkan makanan berlebih-lebihan, seperti ada tayangan yang dari luar negeri, saya sering lihat itu bagaimana di depannya itu disajikan semua baskom-baskom yang berisi daging, makanan masih gelondongan, masih bentuknya besar-besar dan dimakannya dengan cara yang lahap. Maaf saya bilang kayak binatang, tapi itu yang nonton banyak. Orang seneng lihat hal yang namanya pemuasan di level jiwa nefas. Hati-hati waktu kita menonton itu, behemoth kita tambah besar. Demikian juga dengan hal minuman. Banyak orang sekarang kecanduan akan minuman, baik itu minuman yang manis, minuman alkohol, juga drug. Demikian juga dengan hawa nafsu seksual. Waktu kita tidak membatasinya, kita gak bisa berhentikan. Behemoth kita akan makan terus. Dan waktu behemoth kita besar, kita gak bisa apa-apa. Dan sudah pasti, waktu behemoth ini menjadi liar, sudah bukan Tuhan yang mengendalikan. Demikian juga ruah. Waktu ruah itu menjadi liar dan buas, sudah bukan Tuhan yang kontrol. Nah, itu sangat mengerikan dan akan menghancurkan orang tersebut. Dan Tuhan tidak mau untuk kita alami hal seperti itu. Makanya kalau kita lihat berita ya tentang hawa nafsu seksual hari-hari ini, kita lihat banyak anak-anak
jadi sasaran dari pelecehan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh siapa? Orang-orang terhormat, bahkan pemuka agama. Belum kasus homoseksual dan penyimpangan seksual yang begitu banyak hari-hari ini kita lihat. Dan dalam hal penampilan kita lihat manusia akhir zaman ini benar-benar orang yang addicted, kecanduan dengan yang namanya operasi plastik. Juga hal yang berhubungan dengan berdandan berlebihan, memakai pakaian-pakaian yang harganya segala sesuatu yang rasanya berlebihan. Itu bicara tentang apa? Behemoth mereka yang begitu kuat karena diberi makan terus dengan hal seperti ini. Dan kita tanpa sadar waktu kita nonton, kita juga makan. Jadi hati-hati dengan apa yang kita lihat. Jangan-jangan yang kita lihat ini sedang memberi makan behemoth kita. Banyak orang yang kecanduan sekarang beli barang-barang branded secara berlebihan. Akibatnya karena itu harga mahal, mereka bisa melakukan korupsi, bisa mencuri, bisa menjual diri hanya demi punya barang-barang branded. Ini banyak dilakukan oleh anak-anak muda di kota besar. Dan masih banyak hawa nafsu yang buas dan liar yang membuat manusia akhir zaman itu behemothnya menjadi gemuk dan semakin kuat, dan sehingga orang sulit untuk melepaskannya. Demikian juga dengan ruah yang tercemar. Itu kita dapat lihat dari apa? Dari karakter manusia akhir zaman yang toksik, di mana ego mereka menjadi sangat besar sehingga mereka hanya berpikir tentang dirinya, tidak punya yang namanya empati. Juga dalam hal keinginan, hasrat, emosi yang tidak terkendali, sehingga kita menemukan orang-orang dengan karakter arogan, manipulatif, destruktif, dan jauh dari Tuhan. Bahkan kita lihat keberadaan manusia akhir zaman ini, mereka dengan bangga sering mengatakan bahwa mereka tidak perlu yang namanya Tuhan. Waktu mereka berkata seperti ini, kita sekarang sudah paham bahwa nesiama mereka padam dan membuat mereka tidak menyadari keberadaan Allah. Dan itu banyak kita temukan hari-hari ini. Makanya gambaran level jiwa yang ruah ini dapat kita lihat dari keberadaan orang-orang yang ditulis oleh Rasul Paulus, dimasukkan dalam kriteria manusia akhir zaman yang sering saya bagikan. Ada 19 karakter yang kalau di dunia medis itu adalah gambaran orang-orang NPD. Oke, di seri ini kita sudah lebih paham tentang keberadaan kita yang hidup di masa akhir zaman. Tuhan mau supaya kita menjaga yang namanya behemoth serta leviathan yang ada di level jiwa kita. Dan kalau mungkin Anda bertemu dengan orang yang nefasnya tercemar, seperti tadi misalnya kita temukan bahwa anak kita atau mungkin orang-orang terdekat kita alami yang namanya kecanduan. Bisa apa saja, bisa games, judul, narkoba, pornografi. Apa yang kita lakukan? Kita belajar dari keberadaan Abraham. Waktu dia lihat Lot di Sodom, Sodom itu di bawah, Adam itu berdiri tetap di atas, di tempatnya. Dia tidak ikut turun ke Sodom dan Gomora. Dia tidak ikut drama dari Lot dan keluarganya. Ia tetap ada di tempat tinggi di mana dia biasa berbicara dengan Tuhan. Makanya di akhir zaman ini perlu orang-orang seperti Abraham yang bisa membawa manusia yang tercemar nefasnya di dalam doa mereka. Perlu orang-orang yang punya nesiama yang murni seperti Abraham sehingga dia dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Orang-orang yang dapat berkomunikasi dengan Tuhan adalah orang-orang yang punya level jiwa nesiama yang murni. Makanya kita lihat Abraham sampai tawar-menawar. Kalau kita punya nesiama yang murni, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan baik. Makanya kita yang sudah belajar level jiwa ini, kita juga sekarang mulai melihat ya, apabila ada orang yang mengatakan bahwa aku menyampaikan pesan Tuhan. Nah, kita mulai lihat dulu bagaimana nefasnya, bagaimana ruahnya. Demikian juga saat kita kalau bertemu dengan orang yang punya ruahnya tercemar atau yang kita kenal dengan orang-orang dengan karakter toksik. Yang pertama, kita jangan jadi susah.
kita perlu pakai mereka sebagai alat kita untuk naik level dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan terbang tinggi bersama Tuhan. Dan kalau kita diizinkan hidup dengan orang NPD, maka kita yang sudah alami pembaharuan pola pikir tidak lagi alami yang namanya mental illness atau juga punya mentality korban. Kita harus punya mental yang lebih dari pemenang. Kenapa? Karena dengan diizinkan kita hidup dengan orang NPD, itu adalah artinya Tuhan sedang fokus dengan pertumbuhan level jiwa kita. Dan semua ini adalah cara Tuhan untuk membawa kita supaya menjadi raja wali yang terbang di atas badai. Bicara kita yang alami kemenangan atas Leviathan di hidup kita. Dan saya mau katakan, itu rasanya tidak terkatakan. Waktu kita sampai di atas badai, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada hikmat, ada keintiman, ada suara Tuhan yang luar biasa. Dan kita akan menjadi orang-orang yang punya endurance serta kekuatan atau power. Oke, mungkin itu yang saya dapat bagikan. Semoga dapat menjadi berkat. Dan saya berharap dengan sangat Anda terus belajar tentang level jiwa ini, supaya Anda terus bertumbuh dalam Tuhan untuk membangun kerajaan Allah di dalam kita, supaya waktu kita memasuki masa akhir zaman ke depan yang goncangannya semakin kuat, kita menjadi orang-orang yang tidak mudah digoncangkan karena adanya kerajaan Allah yang di dalam kita. Jangan malas untuk belajar, terus belajar tentang level jiwa ini, karena saya pun waktu mendapatkan dari Tuhan, saya tidak langsung dapat memahaminya. Saya terus belajar mengupasnya untuk saya dapat memahaminya, sehingga saya dapat menyampaikannya kepada Anda hari ini. Semua karena proses juga ingin terus dipulihkan, ingin memiliki understanding. Dan untuk itu kita anak-anak Tuhan jangan malas belajar. Pelajari apa yang Tuhan mau untuk kita belajar. Oke, semangat. Dunia sedang menantikan anak-anak Tuhan bermanifestasi, yang artinya dunia sedang menantikan anak-anak Tuhan yang punya excellent spirit, yang punya power untuk dapat menghadapi masa ke depan ini dengan berkemenangan. Oke, semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.